Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Ananda sekalian di SMP Negeri 48 Bandung dan SMP Negeri 65 Bandung. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bertemu walaupun dengan virtual bersama dengan kalian. Ini adalah kesempatan pada saat MPLS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Kartina Setiawati. Alhamdulillah saya juga dipercaya oleh sekolah menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Sekaligus pada saat ini saya akan memperkenalkan para staf saya. Yang pertama adalah Ibu Diana Rismawanti SPD. Beliau adalah sebagai staf IT-nya. Kemudian Ibu Marlinda Kusuma Dewi ST, dia adalah sebagai koordinator untuk bagian administrasi. Kemudian Fani Rizkia Ramadhani adalah koordinator pada kegiatan belajar mengajar. Kemudian Indah Nur Fitrianti SPD, dia adalah koordinator pada penilaian. Ya, ini adalah keempat teman ibu yang menjadi tim ibu pada saat membantu di kurikulum. Pada kesempatan ini, ibu akan memberikan materi pada MPLS tentang pengenalan kurikulum. Apa kurikulum itu? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Mengapa harus ada kurikulum di sekolah? Karena kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Bagaimana karakteristik kurikulum 2013? Karakteristik kurikulum 2013 adalah dalam setiap pembelajaran memiliki tujuan, yaitu untuk mengembangkan sikap spiritual, yaitu sikap dalam keagamaan. Sikap sosial, yaitu tanggung jawab, peduli dengan sesama, itu salah satu contoh dari sikap sosial. Kemudian pengetahuannya dan keterampilannya, sehingga dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana proses pembelajaran kurikulum 2013? Proses pembelajaran kurikulum 2013 dikembangkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif melalui kegiatan mengamati atau melihat, membaca, mendengar, menyimak. Itu seperti contoh mengamati ya. Kemudian yang B, menanya. Yaitu contohnya seperti lisan dan secara tertulis. Kemudian C, menganalisis, yaitu menghubungkan, menentukan keterkaitan, membangun cerita atau konsep. D, mengkomunikasikan, yaitu baik lisan, tulisan atau dalam bentuk gambar dan grafik ya. Kemudian bagaimana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013? Pelaksanaan pembelajaran pada implementasi 2013 adalah pembelajaran aktif, di mana seluruh siswa harus terlibat aktif di dalamnya. Di sini, Ananda sekalian, peran guru adalah sebagai fasilitator ya. Apa itu kompetensi dalam kurikulum? Nah, kompetensi dalam kurikulum 2013 ini ada 4. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu dalam melaksanakan tugas-tugas. 1. Mengenai kompetensi inti atau kita sebut saja KI1. Untuk kompetensi inti KI1 disebut sikap spiritual. Kompetensi inti 2 atau disebut KI2 itu adalah sikap sosial. Kemudian kompetensi inti 3 K3 itu adalah pengetahuan. Dan kompetensi inti KI4 itu adalah keterampilan. Pada kurikulum 2013,
strukturnya ini kita dihadapkan sekarang ini pada masa pandemi. Karena dihadapkan pada masa pandemi, maka pada struktur kurikulum di SMP Negeri 48 ini ada yang pada kondisi normal dan kondisi pandemi. Pada struktur kurikulum itu jumlah jam pelajaran dalam 1 minggu berbeda pada saat kita sedang melaksanakan kondisi normal dengan pandemi. Sekarang kita lihat dulu pada kondisi normal. Pada kondisi normal ini sama juga dengan pandemi, semuanya adalah 11 mata pelajaran ditambah dengan 1 BK ya atau bimbingan konseling. Komponen struktur kurikulum yaitu terbagi 2, kelompok A dan kelompok B. Pada kelompok A yaitu pendidikan agama dan budi pekerti. Ini alokasi waktunya adalah 3 jam pelajaran per minggu. Kemudian pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 jam pelajaran per minggu. Bahasa Indonesia 6 jam pelajaran per minggu. Kemudian matematik 5 jam pelajaran per minggu. Kemudian ilmu pengetahuan alam 5 jam pelajaran per minggu. Kemudian ilmu pengetahuan sosial 4 jam pelajaran per minggu. Bahasa Inggris 4 jam pelajaran per minggu. Itu untuk kelompok A. Kelompok B ini ada seni budaya 3 jam pelajaran per minggu. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam per minggu. 3 jam pelajaran di sini maksudnya, maaf. Kemudian prakarya 2 jam pelajaran per minggu. Dan ditambah yang 11 adalah muatan lokal yaitu bahasa Sunda. Itu 2 jam pelajaran per minggu. Kemudian pada di SMP 48 dan 65 ada bimbingan dan konseling, itu adalah jam kelasnya 1 jam pelajaran ya pada setiap minggu, sehingga jumlahnya adalah 41 jam pelajaran per minggu. Ini pada kondisi normal. Struktur kurikulum pada masa pandemi untuk kelompok A yaitu PABP atau Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 2 jam pelajaran. PPKN-nya 2 jam pelajaran, kemudian bahasa Indonesianya 3 jam pelajaran, matematik 3 jam pelajaran, IPA-nya 3 jam pelajaran, IPS-nya 2 jam pelajaran, bahasa Inggris 2 jam pelajaran, seni budaya 2 jam pelajaran, pendidikan jasmani dan olahraga 2 jam pelajaran, prakarya 1 jam pelajaran, muatan lokal dengan bahasa Sunda 1 jam pelajaran, bimbingan dan konseling yaitu 1 jam pelajaran. Jadi jumlahnya semuanya adalah 24 jam pelajaran setiap minggu. Ini dilakukan dengan cara pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi. Untuk panduan pembelajaran semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 pada masa pandemi di SMP Negeri 48 Bandung dan SMP Negeri 65 Bandung dilaksanakan secara daring dan luring. Pelaksanaan PJJ secara daring dikerjakan sesuai waktu yang telah ditentukan dan waktu pengumpulan penugasannya disepakati bersama guru mata pelajarannya. Untuk panduan pembelajaran ini, Ananda sekalian, ini akan dibagikan oleh para wali kelas sesuai dengan waktu kalian nanti akan bertemu dalam Zoom Meet ya. Dari mulai jadwal, kemudian pembiasaan sebelum jam 8, jadi jam 7 jam 8 itu ada pembiasaan. Kemudian ada kepramukaan yang akan dipandu oleh kesiswaan. Khusus untuk yang mengikuti luring pada semester ganjil tahun 2021-2022 dilaksanakan dengan cara pengambilan modul ke sekolah pada setiap hari Jumat. Dimulai dari pukul 8.30 sampai dengan pukul 11 diambil oleh orang tua kalian. Bila orang tuanya berhalangan, maka harus memakai surat keterangan.
Untuk pembiasaan dan kepramukaan pada yang mengikuti luring tetap juga akan diberikan modul. Oleh karena itu, kepada para orang tua di masa pembelajaran jarak jauh ini, diharapkan putra-putrinya melaksanakan kegiatan di rumah dan membatasi izin kegiatan di luar rumah. Kemudian selalu melakukan koordinasi dengan wali kelas, guru mata pelajaran, guru BK, atau dengan sekolah. Dan diharapkan membantu putra-putrinya menerapkan pola hidup bersih sehat atau PHBS di rumah untuk melaksanakan pembiasaan. Demikianlah materi pengenalan kurikulum yang telah Ibu sampaikan. Kurang atau lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih buat Ananda sekalian atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.